Hello everybody, Assalamualaikum. Today we will continue our lesson. Okay students, today we will learn about past simple. Open your book, look at your note, ya. Buka bukunya. Student, pay attention please. Past simple. We use past simple when we want to talk about past action or past situation. Kita menggunakan past simple kalau kita mau bercerita tentang tindakan, pekerjaan, atau situasi di masa lampau. Okay? There are two parent of past simple. Ada dua pola dari past simple. The first is SVO parent and the second is SVC parent. Okay? Okay, look at your notebook. Lihat catatan kalian. Look at SVO parent. Lihat pola SVO-nya. Okay? For the affirmative or positive sentence, we use a subject, verb, and then object, and you may put complement, ya. But you have to pay attention on the verb. Perhatikan verbnya ya. Untuk kalimat positif atau kalimat berita kita gunakan subject, verb, object, dan pelengkap ya. Sedangkan yang perlu kalian perhatikan adalah penggunaan verbnya. Okay? In affirmative or positive sentence, we use the past form of verb. Dalam kalimat positif atau kalimat berita, kita menggunakan kata kerja bentuk kedua, bentuk pastnya ya. Jadi kalau mau menyatakan pergi, tidak boleh go, tapi went. Kalau menyatakan menulis tidak boleh write tapi wrote ya. Kalau menyatakan datang tidak boleh come tapi came. Jadi bentuk kedua. Oke? Nah, jadi pola yang pertama adalah subjek. Kamu sudah tahu bahwa subjek itu bisa dibentuk oleh noun ya, kata benda, or pronoun atau kata ganti. And then the past form of verb, kemudian kata kerja bentuk past. Kemudian objek, ya, objek juga bisa dibentuk oleh noun dan pronoun. Objek juga bisa dibentuk oleh kata benda dan kata ganti. And then the complement, kemudian pelengkap, ya. Pelengkap bisa adverb of time, bisa adverb of place, ya, bisa keterangan waktu, keterangan tempat, ya. Okay, and the second untuk the negative sentence. Untuk kalimat negatif, tentunya kamu harus menggunakan kata not sebagai bentuk negatifnya, bentuk ingkarannya, bentuk menidakkannya. Tapi bagaimana meletakkan notnya? Perhatikan, subjek tidak boleh langsung bertemu dengan not, tidak boleh. Dia harus diantarai dengan auxiliary verb, kata kerja bantu. Dan kata kerja bantu untuk SVO parent adalah did. Did dipakai oleh semua, apakah itu noun atau pronoun. Tidak masalah apakah dia singular atau plural ya. Jadi semuanya menggunakan did. Oke, baru kita gunakan not untuk kata tidaknya. And then pay attention to the verb. Perhatikan kata kerjanya. Kita kembali menggunakan verb one atau infinitive ya, kata kerja bentuk dasar. Tidak boleh kita gunakan kata kerja bentuk kedua. Ingat ya, so you have to remember. Kata kerja bentuk kedua cuma di affirmative atau di kalimat positif. Sedangkan apabila kalimat berubah bentuk menjadi negatif atau interrogatif, maka kembali ke infinitive atau ke verb one. Oke? Nah, kemudian yang lainnya tidak ada perubahan, objeknya sama, komplementnya sama. Oke? Kemudian untuk kalimat interrogatif ya, kalimat interrogatif seperti sudah pernah kita pelajari bahwa kalimat interrogatif adalah kalimat tanya yang jawabannya ya atau tidak, sehingga dia disebut juga dengan yes no question. Oke? Diawali dengan kata kerja bantu. Tadi kita gunakan did ya. Kemudian setelah did kita gunakan subject, lalu verb one, ingat ya, and then object dan complement. Lalu untuk jawaban dari kalimat interrogatif di dalam SVO parent, kalau yes, maka yes-nya duluan dituliskan atau diucapkan. Lalu subjeknya, apa yang menjadi subjek, boleh diganti dengan pronoun ya. Jika subjeknya kata benda, misalnya did the students, boleh jawabannya menjadi yes they. Ya. Misalnya did the boy,
maka jawabannya bisa yes he, misalnya ya. Jadi kalau misal did the boy play football yesterday, apakah anak laki-laki itu main bola semalam? Kalau iya, yes he did. Ya. Kalau tidak, tentu dijawab dengan no lebih dulu. Kemudian subjeknya apa? Ya, bisa diganti kalau subjeknya kata benda. Did the boy play football yesterday? Kamu menjawab no bisa no, he did not. Ya, seperti itu. Jadi kalau diawali dengan no, akhiri dengan not. Yang perlu kamu perhatikan pada SVO parent ini adalah bahwa kita menggunakan kata kerja, dan kata kerja yang kita gunakan adalah past of verb dan infinitive untuk yang negatif dan interrogatif. Nah, jadi kalian harus memorize, kalian harus menghafalkan kata kerja bentuk 1 dan bentuk kedua, karena kita menggunakan keduanya dalam kalimat dengan tenses past simple yang polanya SVO. Oke? Contoh yang saya buat di sini yang mudah, contohnya yang bisa mudah kalian pahami. Misalnya I studied English last night. Ya, di sini studied adalah regular verb. Apa itu regular verb? Regular verb adalah kata kerja beraturan. Kenapa disebut beraturan? Karena bentuk kedua dan ketiganya itu ada d or ed di akhir kata kerjanya. Misalnya study menjadi studied. Misalnya like menjadi liked. Misalnya ask menjadi asked, answer menjadi answered, ya. Jadi kamu akan melihat di atau ed pada akhir kata kerja tersebut. Begitu bentuk kedua dan ketiga semuanya, sehingga dia disebut dengan regular, ya. Itu tentu lebih mudah menghafalnya. Tapi kita punya bentuk yang kedua, yaitu yang irregular. Irregular verb ini kamu harus menghafalnya karena tidak ada pola, tidak ada keteraturan, ya, namanya tidak teratur, tentu tidak teratur. Tetapi dia memiliki pola-pola tertentu kalau kalian ingin menghafalnya dengan cepat. Misalnya pola misalnya come, came, come, ya. Misalnya apalagi yang sepola dengan itu, kamu cari, ya. Ada lagi yang polanya bentuk 2-3-nya sama, ya. Bentuk 1 berubah ke bentuk kedua dengan bentuk ketiga yang sama. Misalnya sit, sat, sat, atau sleep, slept, slept, ya. Atau get, got, got. Itu bentuk kedua dan ketiganya sama. Ada yang memiliki irama seperti misalnya speak, spoke, spoken, drive, drove, driven, give, gave, given, break, broke, broken. Pola-pola yang mirip seperti itu bisa membantu kalian untuk menghafal lebih cepat. Oke? Tapi ingat bahwa yang kita gunakan hanya bentuk kedua untuk affirmatif atau positif dan bentuk pertama untuk negatif dan interrogatif. Oke? Itu untuk SVO parent. Sekarang kita beralih ke SVC parent. Kenapa disebut dengan SVC parent? Karena dibentuk dengan subjek, verb. Dalam hal ini verbnya adalah verb to be, ya, verb to be, yaitu linking verb, ya, atau bisa juga disebut dengan auxiliary verb, tergantung penggunaannya, ya. Kemudian dilanjutkan dengan complement. Jadi dia subjek, verb to be, dan complement. Oke. Dalam hal ini to be-nya ada 2, sudah kalian catat bahwa yang menggunakan to be itu tertentu, ya. Dalam hal ini to be-nya ada 2, yaitu was dan were. Siapa yang memakai was? I. Untuk pronoun yang memakai was adalah I. Kemudian siapa lagi? He, she, it. Itu yang memakai was untuk subjek pronoun. Bagaimana jika subjeknya noun? Maka kita lihat jika dia singular, dia menggunakan was, tunggal, ya. Jika bendanya tunggal, bentuknya 1, ya, maka dia menggunakan was. Sedangkan jika dia plural, jika bendanya plural, jamak, maka dia menggunakan were. Oke, students? Jadi kita sudah tahu siapa yang memakai was dan siapa yang memakai were. Tidak boleh sembarangan, ya. Oke. And then polanya kalian bisa melihat di catatan kalian juga sudah dicatatkan. Untuk affirmatif atau positif,
kita gunakan subjek lebih dulu, sama seperti sebelumnya, yang bisa jadi subjek itu noun, pronoun, ya. And then to be yang sesuai apakah was atau were. Kemudian complement. Complement itu bisa adjektif, kata sifat, bisa adverb of time, bisa adverb of place. Maaf, dalam ini tentu tidak adverb of time ya, tapi adverb of place ya. Misalnya she was here, she memakai to be was, here adalah adverb of place, oke? Kemudian untuk kalimat negatifnya, sorry ini salah ya. Untuk kalimat negatif, maka lebih mudah ya, letakkan saja not setelah to be ya. Kamu gunakan saja not setelah to be. Jadi kalau she was here, kalau dinegatifkan menjadi she was not here ya. Boleh juga was not itu disingkat menjadi wasn't. Jadi kalau she was here bisa menjadi she wasn't here ya. She wasn't here last night, dia nggak di sini tadi malam. Oke. And then komplementnya menyusul. Untuk interrogatif juga lebih mudah, pindahkan saja to be-nya di depan. Apakah itu was atau were, pindahkan di depan, lalu diikuti dengan subjeknya, lalu komplement. Jadi kalau tadi she was here, negatifnya menjadi she wasn't here. Kalau diinterogatifkan, was she here? Kalau dijawab dengan yes, yes she was. Kalau tidak, no she wasn't. Seperti itu ya anak-anak. Oke, saya rasa itu aja penjelasan untuk pelajaran ini. Kita akan melanjutkan di tenses berikutnya untuk yang past. I wish we are all in a good condition, safe, yeah, stay home, stay safe, stay healthy. See you in next lesson. Assalamualaikum. Good afternoon everybody. Bye.